Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dwi Hana Thalita. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen, dengan NIM 28921504142. Adanya video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 2 saya pada mata kuliah Penghantar Manajemen dengan dosen pengampu Bapak Joni Testemanto, SOS MM. Nah, pengertian dari teori manajemen. Teori manajemen berfungsi untuk menyediakan kerangka kerja organisasi dalam membangun tim kerja. Dengan teori manajemen, maka para pemimpin mampu menggunakan secara efektif banyak proses sistematik dan aspek motivasi dari struktur dan fungsi organisasi. Nah, dalam praktiknya, penerapan teori manajemen dapat diketik para pemimpin organisasi memotivasi karyawan mereka untuk memberikan kontribusi yang terbaik bagi pencapaiannya. Tujuan organisasinya yaitu ketika para pemimpin organisasi mulai melakukan koordinasi dan pengawasan, maka pada saat itulah teori manajemen bekerja. Nah, jika kita telah mengetahui tentang apa itu teori manajemen dan praktik keseharian dalam dunia kerja, maka di bagian berikut kita akan semakin menyadari apa itu arti penting dari teori manajemen tersebut. Nah, ada juga manfaat mempraktikkan teori manajemen di organisasi, yaitu ada 4 manfaat. Yang pertama, produktivitas meningkat. Yang kedua, produktivitas meningkat. Yang ketiga, meningkatnya kolaborasi. Yang keempat, meningkatnya objektivitas. Nah, ada juga jenis-jenis teori manajemen. Teori manajemen yang pertama itu ada teori manajemen ilmiah. Yang kedua, prinsip teori manajemen administrasi. Yang ketiga, teori manajemen birokrasi. Selanjutnya ada teori hubungan manusia, teori manajemen sistem, teori manajemen kontingensi. Yang terakhir ada teori manajemen X dan Y. Nah, tips menerapkan teori manajemen di dalam perusahaan itu, yang pertama, buat tujuan dan target. Yang kedua, buatlah desain atau struktur organisasi. Yang ketiga, memperlakukan karyawan sebagai aset yang berharga. Itu penting banget. Yang keempat, sistem berbasis data dan peraturan yang jelas. Nah, kesimpulan dari teori manajemen tersebut yaitu setiap teori manajemen memberikan wawasan dan penilaian yang berharga bagi para karyawan dan pemimpin organisasi. Tidak hanya teori manajemen yang terbaik dapat diterapkan secara single entity. Dalam praktik manajemen sehari-hari, ini semua tergantung dari struktur ukuran kompleksitas budaya dan lingkungan tempat organisasi tumbuh dan berkembang. Nah, selanjutnya pengertian dari motivasi dan kepemimpinan. Motivasi dan kepemimpinan mempengaruhi manajemen, yaitu dengan cara memberikan pengaruh terhadap semua bawahan. Seorang pemimpin yang memiliki motivasi yang baik akan mempengaruhi bawahannya dan secara otomatis akan mempengaruhi manajemen. Karena seorang pemimpin memiliki wewenang dan tanggung jawab atas pencapaian. Nah, ada juga motivasi dan kepemimpinan. Yang pertama itu mengetahui peran motivasi dan kepemimpinan dalam berorganisasi, khususnya dalam fungsi pengarahan. Yang kedua, mengetahui konsep-konsep yang terkait dengan teori motivasi dan kaitannya dengan perilaku tenaga kerja dalam organisasi. Yang ketiga, mengetahui konsep-konsep mengenai kepemimpinan dan kaitannya dengan perilaku manajer dan bawahan dalam organisasi tersebut. Ya, yang terakhir, yang keempat, mengetahui isu-isu kontemporer seputar motivasi dan kepemimpinan dalam organisasi dan perusahaan tersebut. Nah, slide selanjutnya ada kepemimpinan karismatik.
Pemimpin karismatik ini pemimpin yang mewujudkan atmosfer motivasi atas dasar komitmen dan identitas emosional pada visi, filosofi, dan gaya mereka dalam diri bawahannya. Pemimpin karismatik mampu memainkan peran penting dalam menciptakan perubahan. Contohnya yaitu gaya yang terpusat pada pemimpin. Selain kepemimpinan otoritatif dan transaksional. Mungkin itu saja yang dapat saya ketahui tentang teori manajemen dan motivasi kepemimpinan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.